Di tahun 1993, hajatan kampung Jatipanggung rebutan pujian. Tapi di balik sorot lampu dan tepuk tangan, ada yang terpinggirkan. Susanti, sinden muda yang tak pernah dilirik. Cantik tak cukup kalau wajahmu kalah pamor. Susanti berjalan pulang malam hari, lalu bertemu sosok misterius di bawah pohon ringin. Malam itu, angin bertiup tak biasa. Langkah Susanti terhenti di bawah pohon randu tua. Dari bayangan tanah, muncul perempuan ranta, berbau kemenyan dan tanah kubur. Kau ingin jati yang paling bersinar. Suara itu datang, membawa tawaran yang tak bisa ditolak. Dari perut bumi, muncullah ular putih bermata merah. Bukan hewan biasa, tapi perantara dunia tak kasat mata. Nyi Ranti mengangkat tangan, menyodorkan janji pada Susanti. Tidurlah bersamanya tiap Jumat Kliwon, maka kecantikanmu tak akan tertandingi. Dan malam itu, kesepakatan pun terucap tanpa suara, hanya gemetar di hati. Tak ada janji tanpa harga. Dan malam Jumat Kliwon jati ritual pertama. Di ranjang bambu rak, tubuh Susanti dibalut ketakutan. Tapi ular itu tak menggigit. Ia hanya menunggu, menagih kesetiaan. Setiap malam Jumat, sampai akhir hayat. Pagi berikutnya, cermin tua itu memantulkan wajah yang berbeda. Kulit halus bercahaya, mata tajam memesona, bibir merah seperti darah sirih. Susanti tersenyum, tapi bukan senyum biasa. Dan sejak malam itu, panggung hajatan berubah jati singgasananya. Gamelan mengalun, sorot mata penonton tak lepas dari senyum dan geraknya. Tapi bukan hanya cantik, ada daagep yang membuat mata tak bisa berkedip. Lelaki berdecak kagum, perempuan mulai iri, dan Susanti mulai melupakan dari mana keindahan itu berasal. Di balik kebaya beludru dan tumpukan emas. Santi, ula kuwi dudu kewan biasa. Hati Susanti mulai membatu. Ia lupa bahwa pesona yang dipuja datang dari janji yang mengikat ruhnya. Ibu yang melahirkannya tak lagi dianggap penuntun, tapi penghalang jalan panggung. Dan malam-malam Jumat tak lagi ia takuti. Cuma semalam. Masa iya ular itu marah? Dan seperti manusia kebanyakan, saat keindahan dan pujian datang bertubi-tubi, perjanjian lama pun terlupakan. Jumat Kliwon itu, ia berdandan dengan angkuh, membiarkan penjaga setianya menunggu sendirian, tanpa doa, tanpa rasa takut, tanpa sadar bahwa harga dari pelanggaran tak pernah ditawar dengan uang atau tepuk tangan. Apa ini? Kenapa kulitku kayak gini? Dan pagi itu, setelah malam hajatan yang meriah, cermin tua tak lagi memantulkan kecantikan. Di balik kulit lehernya yang halus, mulai tumbuh sisik perak, kasar, dingin, seperti kulit ular yang terlewat lapar. Ia sentuh perlahan, namun semakin ditekan, semakin menyebar. Janji yang ia abaikan, mulai menagih bagian tubuh, sedikit demi sedikit, berubah jati bukan milik manusia. Dulu, semua mata memuja. Kini, semua mata menghindar. Wajah yang dulu disanjung, kini tertutup selendang dan bisik-bisik ngeri. Anak-anak menangis saat melihatnya, dan para ibu menyebut namanya hanya untuk mengejek. Kecantikan yang datang dari dunia lain selalu membawa kutukan saat manusia mulai lupa batasnya. Tubuhnya tak lagi milik manusia, dan perutnya tak lagi mengenal nasi atau lauk kampung. Lidahnya kini bercabang, menjilat daging tikus yang mati membusuk. Ia tak sadar dilihat, tapi ular dalam dirinya mulai menunjukkan wujud yang sebenarnya. Di dapur itu, manusia berubah menjadi legenda kutukan. Jumat Kliwon terakhir, hujan mengguyur tanah yang dulu menyambutnya dengan tepuk tangan. Susanti kini merayap dan berlari, tak lagi di atas panggung, tapi di jalan sunyi, dikejar oleh perjanjiannya sendiri. Lidahnya bercabang, matanya merah menyala, dan sisik di tubuhnya sudah tak bisa disembunyikan.
Malam itu, bukan hanya hujan yang turun, tapi juga harga dari janji yang pernah ia langgar. Di bawah pohon randu yang dulu jadi saksi awal, tubuh Susanti tergolek, penuh sisik, dingin, dan tak bernyawa. Ular putih pelan-pelan menyusup kembali ke tanah. Perjanjian selesai, jiwa ditarik, dan panggung pun tak lagi memanggil namanya. Ibunya memeluk tubuh anak yang tak lagi ia kenali, dan warga pun diam, menunduk, menyesali, tapi sudah terlambat.